Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semangat untuk menyambut pagi yang indah ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Namun, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Perkenankan kami Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah sukacita kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal hidup kami, menjadi suluh dan kekuatan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang mau menyapa kita dalam hari ini, Rabu 8 September 2021, tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari jangan hanya memikirkan sarapan untuk kebutuhan jasmani kita, namun terlebih kita harus mengutamakan sarapan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya pernah mengikuti suatu seminar. Sebelum dimulai sesi, pembicara telah membagikan kepada kami kertas dan alat tulisnya. Lalu dia memberikan pertanyaan satu untuk semua peserta. Dia katakan, coba gambarkan sebuah pemandangan. Dia memberi waktu 10 menit untuk kami semua peserta seminar. Maka setelah dikumpul, semua peserta hanya menggambarkan pemandangan gunung yang dihiasi dengan matahari terbit, ada yang menghiasi dengan sungai-sungai dan persawahan-persawahan. Lalu pembicara bertanya, apakah pemandangan hanya gambar gunung? Gambar gunung adalah sesuatu hal yang praktis bagi semua peserta. Lalu itulah yang menjadi konsep dan pemikiran bahwa pemandangan itu hanyalah sebatas di mana gunung, persawahan dan sungai. Lalu pembicara berkata, bagaimana dengan bangunan rumah atau gedung-gedung bertingkat? Apakah itu tidak disebut dengan pemandangan? Lalu kami menjawab, benar juga. Apa yang kita lihat semuanya bisa dikatakan suatu pemandangan. Taman-taman yang ada di halaman rumah itu juga pemandangan. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, kita harus mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa dari yang biasa-biasa saja. Itulah pengantar membuka pikiran kami semua peserta, di mana pembicara akan membuka wawasan cara berpikir kita setiap manusia yang ada di tengah-tengah seminar itu, bahwa hidup ini jangan hanya dilihat dari satu sudut saja. Kalau pembicara mengatakan gambarkan sebuah pemandangan, bahwa pemandangan itu tidak hanya sebatas pegunungan yang biasa kita gambar sejak dari anak-anak SD, tetapi dia membuka wawasan kita bahwa pemandangan itu apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itulah yang menjadi pemandangan. Sehingga melalui wawasan itu, maka terbukalah pikiran mengatakan bahwa pemandangan itu
tidak hanya pegunungan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, selama kita masih mengerjakan pekerjaan yang biasa, maka kita tidak akan pernah disebut dengan yang luar biasa. Seseorang maju atau seseorang mau berkembang karena dia mampu menciptakan hal-hal yang baru. Ia harus mampu berbeda dengan orang lain. Demikian firman Tuhan juga pada pagi hari ini, bahwa dalam perikop ini berbicara tentang manusia baru. Tentu kita berbicara dengan banyak hal, termasuk dengan pemahaman manusianya, termasuk dengan pribadi manusianya, bahwa manusia itu adalah objeknya, oknumnya. Tentu bagaimana pemahaman jika dikatakan manusia baru, apakah pemahaman seseorang itu hanya terfokus kepada seseorang yang baru lahir, atau kembali orang-orang yang sudah lahir itu dilahirkan secara biologis. Yang baru dinyatakan adalah sesuatu yang diubah dari manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hal ini sangat pentinglah kita harus mengerti, berarti ada manusia lama dan ada manusia baru. Kenapa disebut manusia lama? Ia bukan soal masalah usia dan umur. Namun yang lama tidak membuat manusia itu menjadi istimewa dan sempurna. Yang lama itu tidak pernah membuat manusianya istimewa, manusianya sempurna. Karena itu hidup manusia lama berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama dengan cerita ilustrasi di atas, pemandangan tidak hanya pegunungan, demikian juga tentang proses dan realita hidup ini, di mana hidup ini tidak hanya baik kepada orang yang kita kenal, namun ada beberapa hal seperti dalam ilustrasi tadi, bahwa hidup kita harus menjadi luar biasa dari yang biasa. Tentu kalau hanya yang kita kenal itu, kita hidup berdamai dengan dia, kita memberikan sesuatu kepada dia, itu hal yang biasa. Tetapi melalui firman Tuhan tadi kita diingatkan dengan ilustrasi itu, bahwa yang luar biasa adalah hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Artinya ramah tidak hanya sebatas tegur sapa, tapi ada ikatan yang menyatukan. Mungkin selama ini kita bisa bersahabat karena ada kepentingan. Namun ramah harus didasari dengan penuh kasih kemesraan. Kasih kemesraan itu artinya kasih kita harus memiliki daya tarik, daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasihnya tidak goyah walau ia dikhianati, disangkal, ditinggalkan, dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Yang kedua, bagaimana kita ramah terhadap yang lain, harus saling mengampuni. Ada dua hal tadi. Bagaimana kita supaya ramah terhadap orang lain? Kita harus punya kasih mesra. Yang kedua, kita harus saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, hubungan yang kuat dan kekal. Itu sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita, tapi jujur saja,
Jika kita tidak mau saling memaafkan, pasti kita sendiri juga terluka. Kita sendiri juga rugi. Jika kita selalu menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni, maka kita sendirilah yang menjadi korban. Dan itu menandakan bahwa kerohanian kita ini masih tetap sakit. Maka kita perlu belajar mengampuni. Kita ingat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Supaya kita ramah terhadap seseorang bukan hanya menyapa, tapi kita harus penuh kasih, kita harus penuh dengan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sama halnya bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mungkin berpikir, jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Kita bayangkan, kalau mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan dari kita, bagaimana kalau kita ini punya kesalahan dan tidak mendapatkan pengampunan dari orang lain? Bagaimana dengan saya? Sebenarnya, apakah kita ini layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Pengampunan tidak tergantung pada mau atau tidak mau, tapi pengampunan itu adalah dasar yang sangat utama bagi kita. Karena Allah yang murah kasih dan murah hati, Dia memberikan pengampunan itu kepada kita melalui Kristus. Kebaikan Kristus akan pengampunan yang kita dapatkan itu ada di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Pengorbanan Kristus itulah pengampunan yang sangat mulia bagi kehidupan kita. Tentu apa yang kita rasakan bukan hanya sekedar dosa kita dihapus, tetapi hidup kita menjadi hidup yang baru. Karena dosa itulah yang merampas kita dari Allah. Dan dosa itulah yang menghancurkan kekudusan hidup kita dari Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui kuasa firman-Nya dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang-orang yang telah diampuni haruslah mengampuni orang lain. Itulah kemerdekaan iman kita. Itulah ciri-ciri orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Dia harus menunjukkan apa yang dilakukan oleh Kristus dalam hidupnya, yaitu pengampunan. Tentu melalui pengampunan yang telah kita dapatkan, kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak ragu lagi, yang tidak alergi lagi untuk mengampuni orang lain. Karena di dalam pengampunan itulah kita mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar mengampuni. Karena di dalam konsep mengampuni itu tidak hanya menyapa orang lain, tetapi kita menjadi mitra dan citra Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini.
pada kami setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, di mana Tuhan menyapa kami melalui firman, supaya kami menjadi umat Tuhan yang hidup baru, di mana kami menjadi saluran berkat melalui kasih-Mu di dalam hidup untuk saling ramah seorang terhadap yang lain di dalam konsep saling mengasihi dan mengampuni. Sungguh berat bagi pribadi kami Tuhan selama ini mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Namun melalui kasih setia-Mu, Kau bukakan hati dan pikiran kami bahwa pengorbanan-Mu, kematian-Mu telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang merdeka di dalam iman, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, pelaku-pelaku kasih, pelaku-pelaku pengampunan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Di dalam sukacita kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan memulai aktivitasnya, berkati mereka dan hantar mereka Tuhan. Begitu juga secara khusus buat jemaat-Mu yang sakit, berkati obat dan berkati para medis yang memberikan proses kesembuhan, pengobatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang mendapatkan sukacita oleh karena berkat pekerjaan, biarlah Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami layak selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati juga negara kami ini Tuhan. Berkati bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami kedamaian, supaya kami mampu bersama-sama untuk memajukan negara kami ini, mampu bersama-sama untuk mewujudkan manusia atau negara kami ini untuk lebih baik dan lebih makmur lagi. Berkati pemimpin negara kami, berkati pemimpin gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu HKBP ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengutus gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kabar sukacita. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, supaya gereja-Mu mampu memberitakan firman-Mu dan mampu bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat semua pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pimpinan gereja-Mu, berkati semua parhalado Tuhan. Berikan kepada kami sukacita dan kasih setia Tuhan di dalam melayani. Satukan hati dan pikiran kami di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam sukacita-Mu, supaya kami sama-sama penuh dengan sukacita dan sorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Surabaya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama para pelayan dan segenap parhalado mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap waspada, lakukan prokes, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dan horas.